Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan syaja'ah. Syaja'ah atau dengan istilah berani untuk berperilaku jujur, untuk mengatakan yang sesungguhnya. Oke, masuk kepada pengertiannya. Syaja'ah untuk kejujuran. Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ini. Syaja'ah ditinjau dari makna bahasa, ia memiliki arti nyata, jelas, kekuatan, keberanian, tekun, kegagahan, kekuatan hati, menghadapi keputusan dengan tenang, sabar, dan menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menunjukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, ataupun musibah. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah ini mencakup kekuatan akal untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani karena membela kebenaran. Bukan makna syaja'ah jika berani menentang siapa saja dengan tidak memperdulikan benar atau salah. Berani mempertaruhkan hawa nafsu, akan tetapi berani didasari dengan kebenaran, dan berani karena membela kebenaran serta berbuat menurut pertimbangan akal sehat. Selanjutnya untuk antonimnya, lawannya dari syaja'ah adalah al-juban. Ya. Juban ini artinya adalah pengecut. Jadi lawan katanya syaja'ah adalah pengecut. Sikap seperti itu merupakan sikap tercela. Sifat pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran, apalagi karena takut celaan manusia. Jadi kadang pengecut tidak mau menjelaskan yang sebenarnya, yang benar, itu ya termasuk orang yang pengecut. Apalagi dengan ketika dia mau menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kemudian takut untuk mendapat celaan orang lain, itu ya dinamakan tidak berani menyampaikan kebenaran, gitu kan. Ini takut kehilangan harta dunia, takut terhadap berbagai risiko perjuangan. Jika ini terjadi, maka bersiaplah menerima kekalahan dan kehinaan. Jadi sifatnya syaja'ah adalah berani menyatakan kebenaran. Salah satunya seperti itu ya pengertiannya. Kemudian yang kedua, penakut adalah sifat tercela, sifat orang-orang yang tidak benar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku syaja'ah mengandung juga makna kesabaran. Seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika di dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian untuk mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar didapatkan sikap sabar, berani, serta jujur terhadap diri sendiri. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya adalah maka tetaplah engkau Muhammad SAW di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ini jika orang yang bertaubat bersamamu, janganlah engkau melampaui batas. Sungguhnya dia maha melihat apa yang kamu harus kerjakan. Sifat syaja'ah harus terhujam secara mendalam dalam dalam hati setiap muslim. Sebab jika tidak, umat muslim akan kehilangan izzah. Izzah adalah wibawa, kehormatan, dan kemuliaan. Begitu juga dengan umat Islam harus selalu berani bersikap menghindari sifat ikut-ikutan, tidak memiliki teguh pendirian, tidak konsisten ataupun pelin-pelan. Semua itu menjadi faktor yang memperlemah tentunya kemuliaan Islam dan wibawanya kaum muslimin. Coba perhatikan firman Allah ini, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah perwujudan sikap syaja'ah. Sikap syaja'ah dalam kehidupan tentu amatlah banyak ya, apalagi jika dikaitkan dengan ikhtiar memenangkan persaturan hidup muslim tengah gempuran tantangan cobaan dunia yang berat sebelah menyudutkan Islam. Kadang itu kita rasakan gitu kan. Jadi penerapan syaja'ah itu bisa bermacam-macam, sesuatu yang dapat sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya saja
menjadi kesadaran bersama. Setiap muslim harus terus memompa semangatnya, jangan kendor apalagi melemah. Hal tersebut jika terjadi tentu tidak menambah optimisme. Kebaikan Islam sudah dicanangkan umat Islam di abad 19 Hijriah sekarang ini. Berikut adalah penerapan sajaah dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah memiliki daya tahan yang besar. Seorang bermental berani. Nah, ini jika melihat daya tahan besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam banyak memberi teladan terkait dengan sajaah. Antaranya kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya baik periode Mekah maupun Madinah yang kesemuanya menggambarkan sikap sajaah. Jadi keberanian untuk mengutarakan kebenaran gitu. Termasuk juga sikap dakwah juga itu kan. Perhatikan bagaimana mereka terus bertahan dan suasana tekanan kaum Quraisy sehingga sebagian mereka gugur syahid seperti Sumayyah, Yasir dan sebagainya dan sebagiannya lagi mengalami penyiksaan seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain sebagainya ini kan, untuk mempertahankan keimanannya. Kemudian yang kedua adalah terus terang dan menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seorang yang bersikap berani. Apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim, tentu memiliki risiko yang besar. Boleh jadi nyawa menjadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kemudian kesopanan, kemudian memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Seperti misalkan kalian mau mengkritik pemerintah, ketika nanti mungkin kalian menjadi mahasiswa ya, mengkritik sesuatu yang harus disampaikan apalagi itu merupakan hal kebenaran ya, kita harus tahu adab gitu, tahu sopan santun, seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Nabi Musa alaihissalam ya memberi teladan kepada kita saat beliau berhadapan dengan Fir'aun ini sudah melewati batas. Beliau menggunakan tutur kata yang sopan, santun, dan enak didengar gitu, serta memperhatikan betul siapa yang dihadapi, meski pada akhirnya belum berhasil mencapai sasarannya gitu. Jadi tidak sedikit kita melihat orang yang berdusta atau diam karena khawatir akan risiko-risikonya. Sikap ini dipilih untuk menjadi jalan selamat, atau memang ia menjadi pengecut atau penakut. Padahal sangat mungkin penguasa itu akan mendapatkan hidayah gitu, bila ada yang menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kepadanya gitu kan. Yang kedua tadi terkait dengan berterus terang dalam menyampaikan kebenaran gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah memegang rahasia. Kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan besar risikonya akibatnya gitu. Terbongkarnya rahasia dapat berakibat fatal gitu kan. Oleh karena itu kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi saja seorang muslim dalam medan perjuangan. Ambil contoh aja, misalkan di zaman Rasulullah SAW tidak banyak sahabat yang diberi amanah untuk memegang rahasia gitu kan. Ketika amanah-amanah yang memang rahasia dalam pemerintahan, dalam ya itu pemerintahan tadi, ketika ada rahasia yang tidak bisa dipegang, itu apa yang namanya amanahnya ya, kalau tersebar maka akan muncul resiko gitu kan, muncul akibat gitu. Selanjutnya keempat adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ini merupakan pribadi yang pemberani. Jika kalian mengakui kesalahan dan memang itu benar-benar salah ya, yaitu adalah sikap sajaah gitu kan. Sebaliknya, jika tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam atau bersikap lempar batu, sembunyi tangan, adalah pribadi yang pengecut gitu. Tidak mudah mengakui kesalahan, terkadang tumbuh rasa malu, khawatir dikucilkan, bahkan cemas dipandang sinis oleh pihak lain. Meski mengakui kesalahan itu sangat menguntungkan gitu kan. Bahkan sebagian orang lain yang paham tentang ilmu, paham tentang agama, ketika ada orang lain yang mengaku kesalahan tentu akan memaafkan gitu. Orang-orang yang tidak memaafkan adalah mereka orang yang tidak paham apa itu saja, apa itu
berperilaku beradab dan lain sebagainya, berilmu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika kalian mengakui kesalahan dan memang itu salah dan berani untuk meminta maaf, itulah perilaku sajaah gitu ya. Nah ini ada misalnya Ibrah yang diperankan oleh Nabi Adam alaihissalam saat berada di surga agar tidak mendekati pohon itu, lalu nafsu buruk dan setan bersekongkol menggoda keduanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika itu kan. Akibatnya keduanya ini tergelincir dan berbuat dosa, namun tidak dilimpahkan kesalahan itu pada setan yang menggodanya, tetapi diakui kesalahannya itu akibat kesalahan sendiri dan berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan kepada keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Yani, pengakuan kesalahan. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya kelima adalah bersikap objektif kepada diri sendiri. Jika lihat dengan seksama, orang-orang yang ada di sekitar kita ada saja yang cenderung overestimasi terhadap dirinya, menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada juga yang bersikap underestimate terhadap dirinya, yang menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut tidak proporsional, tidak objektif gitu kan. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan sisi buruk, kelebihan dan kekurangannya termasuknya. Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi gitu. Bahkan membutuhkan keberadaan orang lain untuk melengkapi kekurangan orang lain juga gitu kan. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya sendiri, sehingga ia bisa berbuat lebih dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Nih, selanjutnya yang keenam adalah menguasai diri di saat marah. Berani itu seorang mampu bermujahadah li nafsi, melawan nafsu dari rasa amarah. Dari amarah menekan beragam keinginan, meski ia memiliki kemampuan, tetapi mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan, seperti orang inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani gitu kan. Karena kemampuan menahan diri dan mengendalikan emosi itu adalah termasuk dalam sikap-sikap syajaah itu kan. Bahkan jihad yang paling susah adalah jihad melawan nafsu itu kan. Nafsu itu kan ya macam-macam itu kan, ada nafsu amarah, nafsu sahwat dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang memang sulit untuk kita redam gitu, untuk kita kuasai gitu. Makanya perjuangan untuk menguasai itu adalah merupakan salah satu sikap sajaah gitu kan. Selanjutnya lah, amarah itu menggelincirkan manusia pada sikap serampangan, ceroboh, dan kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bisa mengendalikan diri dari amarah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak marah berulang-ulang. Bila masih muncul perasaan itu, maka ubahlah posisi dirinya. Bila juga masih berkobar-kobar, maka pergilah dan ambillah wudhu. Jadi ketika kalian marah, silahkan kalian ambil wudhu, nanti pasti akan meredam. Karena rasa marah itu berasal dari setan. Setan ciptakan dari api, dan api bisa padam karena disiram dengan air. Seperti dalilnya ini ya, kalau Rasulullah SAW, fama ta'uddun as-sur'ata fikum qala qulna alladhi la yasra'uhu ar-rijalu qala laysa bidzalika walakinna alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Apakah kamu tersebut dengan orang perkasa atau jagoan? Jawab kami, orang yang dengan mudah merobohkan lawannya. Sabda beliau, bukan itu yang dinamakan orang perkasa itu, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya saat marah gitu kan. Kemudian ada pembahasan lainnya terkait dengan macam-macam sajaah ya. Yang pertama adalah sajaah harbiyah, yaitu keberanian terkait dengan peperangan. Misalkan keberanian dalam medan tempur di waktu perang, keberanian dalam berperang, jihad karena Allah Ta'ala gitu kan. Yang kedua adalah sajaah nafsiyah, keberanian yang terkait dengan jiwa.
misalkan saat menghadapi bahaya atau penderitaan yang menentang dan menegakkan ini terkait dengan jiwa, misalkan saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran, itu yang dinamakan sajaah nafsiyah. Ya, munculnya sikap sajaah tidak lepas dari keadaan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah, baik itu orang lain ataupun diri sendiri gitu. Yang kedua adalah berani membela hak milik ya, akal dan jiwa serta kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga adalah berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa gitu. Kemudian melalui kedua macam sajaah tersebut, maka sajaah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah ya. Walaupun itu sulit, walaupun itu mungkin bahaya bagi kita, tapi kebenaran itu adalah jalan Allah gitu. Ketika kita sampaikan ya, kita yakin bahwa itu adalah jalan Allah. Semua yang kita lakukan adalah pasti tidak lepas dari nanti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah terus terang dan konsisten di jalan kebenaran dan berani berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Ketika ada yang zalim, ketika salah ya kita harus berani terang konsisten mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Tapi tetap dengan adab-adab yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan, kemampuan merencanakan dan mengatur strategi, termasuk di dalamnya mampu menyimpan rahasia yang merupakan bentuk dari keberanian untuk bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan antara sajaah dan kejujuran. Jadi sajaah itu ya sangat berkaitan dengan istilah kejujuran. Nah, apa sih hubungannya? Yang pertama adalah konsisten menyuarakan kebenaran. Yang pertama adalah konsisten menyuarakan kebenaran. Meskipun di hadapan penguasa zalim, itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa, adalah menyerukan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, jujur ada kebenaran yang nyata gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana maksudnya setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya gitu. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator bersikap sajaah dan jujur, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang ketiga, selalu senang berbuat baik, karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan dengan jujur. Ketika kalian dilakukan dengan jujur, mengerjakan tugas dengan jujur, itu kan tentu guru juga akan, walaupun nilai kalian kurang, tapi ketika kalian itu dikerjakan dengan jujur ya tentu responnya akan tetap beda dengan yang mereka yang mengejarkan dengan baik tapi ternyata itu mencontek gitu kan, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah faktor-faktor seorang yang memiliki sajaah. Yang pertama adalah adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama seorang itu meyakini apa yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintahnya, maka tidak perlu takut kepada siapapun gitu kan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Ketika itu benar, walaupun itu susah untuk disampaikan, walaupun itu nanti berisiko untuk disampaikan, ya ketika itu kebenaran dari Allah ya harus disampaikan gitu kan. Yang kedua adalah saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan dunia, karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Dunia hanya sebagai tempat menanam kebaikan ini. Jadi istilahnya kita ada di dunia hanya untuk mampir untuk membawa bekal nanti di akhirat. Di akhirat yang kehidupan nyata bagi seorang mukmin itu kan. Kemudian yang ketiga adalah adanya perasaan tidak takut mati. Setiap muslim tidak ada jaminan bahwa esok masih ada bernafas. Ya kan? Ketika kamu sekarang berani menyampaikan kebenaran, ketika nanti kemudian ternyata ajalnya telah datang ya, tentu ketika kamu mati itu kamu akan sadar, oh saya telah menyampaikan kebenaran yang sebenarnya gitu kan, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kalian itu dipanggil dengan keadaan yang baik, yang tenang gitu kan. Oke, selanjutnya
tidak pernah ragu dengan kebenaran. Perasaan ragu harus dikikis dengan ilmu, kan? Karena ilmu itu menerangi, memudahkan jalan-jalan kesuksesan. Sebab itu, kehilangan sikap ragu dan bersama dengan itu pertebal keyakinan agar tergolong menjadi manusia yang berani untuk mengatakan jujur itu. Kemudian yang kelima, ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, sebab materi memang diperlukan dalam perjuangan, tapi tidak segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala sesuatu. Yang terakhir adalah terbiasa tawakal, yakni adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Membela kebenaran itu tidak mudah dan sukar, namun dengan ikhtiar yang maksimal keberhasilan akan didapatkan. Istilahnya, kewajiban manusia hanya berikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan berhasil tidaknya usaha manusia, gitu kan. Jadi setelah ikhtiar tawakal, seperti itu. Nah, ini untuk dalil-dalilnya saja. Ada Quran surat An-Nisa ayat 135 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Al-ayah. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar memiliki keberanian yang ditandai dengan yang pertama adalah menjadi penegak keadilan yang sempurna, bukan sekedar adil namun keadilan yang paripurna, sempurna, yang seharusnya. Rasulullah SAW pun memberi teladan tentang penegak keadilan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat di dalam dirinya, sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan dan apa yang sudah diputuskan, gitu kan. Selanjutnya adalah jika menjadi saksi. Nah, ini nomor 3, harus dipenuhi dengan kejujuran, hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, ingin menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata, bukan untuk tujuan duniawi, gitu kan. Ya, ketika mencari ridho Allah tentu nanti hasilnya itu ya akan jauh lebih indah lah, jauh lebih bagus, gitu kan. Karena ya itu tadi kan, karena dia percaya adanya akhirat kan, adanya hari pembalasan baik itu baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang keempat itu mendahulukan keadilan baru kesaksian, dikarenakan betapa banyak orang yang pandai menyuarakan keadilan tetapi dirinya sendiri melupakannya. Bagaimana mau menegakkan keadilan dan kejujuran kepada pihak lain sementara dirinya sendiri itu diabaikan dan dilupakan. Itulah sebabnya jangan memperturutkan nafsu yang mengakibatkan tidak bisa berbuat adil. Yang kelima, keadilan tidak mengenal kaya miskin, keturunan terhormat ataupun orang biasa. Semua diperlukan secara sama dalam bingkai keadilan, dan semua itu membutuhkan kejujuran dan konsisten. Itu landasan saja untuk kejujuran. Jadi landasan kejujuran adalah keberanian mengungkapkan kebenaran. Orang jujur ditandai dengan benar perkataannya, yakni yakin apa yang diperbuatnya, serta memiliki tekad yang utuh untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosok seperti itu bukan dimiliki manusia biasa, tetapi manusia sejati yang sudah makan garam kehidupan, sudah tahu real life-nya kehidupan ini. Sosok yang teguh prinsipnya dan tidak tergoyahkan hanya demi kepentingan saat untuk keuntungan duniawi. Umat Islam sejatinya sudah memiliki sosok tersebut yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah saja ini kan. Islam mengatakan Islam sangat menekankan bahwa sifat syaja'ah agar dimiliki setiap muslim, sebab maslahatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan namun melebar kepada masyarakat sekitar, bahkan untuk bangsa dan negara. Ingat jargon yang sering kita lihat, yakni berani jujur. Jargon ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena ingin membangkitkan jiwa terpendam setiap orang untuk berani jujur, berani menyuarakan kebenaran dan berani karena benar. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, akan memunculkan banyak hikmah ya. Antara lain adalah sifat mulia, yakni cepat tanggap perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang dan mencintai gitu. Tapi seorang yang terlalu dominan beraninya ya tidak terkontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, keimanan dan lain sebagainya, akan muncul sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub gitu. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang saja'ah, maka akan memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa
dan kecil hati ya, seperti itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini terkait dengan saja'ah, berani mengungkapkan kebenaran atau kejujuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.